Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, gimana nih kabarnya semuanya di sini? Wah, masih belum rame ya, sambil kita tunggu teman-temannya yang lain nih. Gimana kabarnya? Dari mana semua ini teman-teman di sini? Alhamdulillah baik Kak, dari Makassar. Wah, dari Makassar. Oke. Yang lain? Ada dari mana aja nih? Ada yang dari Makassar. Ayo, yang lain dari mana? Mungkin dari Jogja? Ada yang dari Jogja? Dari Jayapura, Kak. Dari Jayapura. Wah, ini jauh nih. Makassar, Jayapura. Oke. Yang lain lagi? Kakak mau absenin dulu. Wah, dari Palembang. Jauh-jauh banget nih. Oke, setelah yang jauh-jauh, yang dari deket-deket kakak nih. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto mungkin. Pasuruan ada nggak nih di sini? Oke, apa? Sambil tunggu teman-temannya yang lain ya. Yuk diajak teman-temannya semua di sini. Diajak teman-temannya semua yang belum gabung. Bisa diajak di chat, dikasih link Zoom yang udah dibagikan tadi ya untuk ikut webinar sore ini. Wah, nih dari Banten juga. Oke, keren. Sebelumnya perkenalkan saya Deva. Di sini saya akan bersama teman-teman nih ngobrol-ngobrol tentang sukses masuk kedokteran ala gap year. Wah, ini pasti ini di sini pada gap year semua atau gimana nih? Atau masih kelas 3? Atau memang ini gap year semua nih? Masih kelas 3 Kak. Oh, masih kelas 3. Kenapa ya? Udah berencana gap year atau gimana nih? Gak apa-apa ya. Ini ikut sharing-sharingnya ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Ini nggak membatasi untuk yang gap year aja. Bisa jadi sharing-sharing untuk teman-teman juga yang kelas 3. Gimana sih perjuangannya bisa masuk ke kedokteran nih? Mungkin bisa diterapkan dari sekarang, jadi nanti nggak perlu gap year. Kayak gitu ya. Ada yang masih kelas 2. Keren, keren, keren. Oke. Yuk, bisa diajak ya teman-temannya yang lain untuk masuk ke Zoom. Masih kita tunggu, kayak gitu ya. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu nih teman-teman berbincang saya sore ini. Oke, ini ada Kak Ain Audi Afza. Halo Kak. Halo, Kak. Oke, ini kita panggil apa ini? Audi aja. Oke, kita panggil Kak Audi. Oke, teman-teman ya, panggil Kak Audi ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Lagi ya biasa, baru mulai kuliah. Oh, baru mulai kuliahnya. Oke. Sekarang posisi lagi di mana, Kak Audi? Posisi lagi di Bali, Kak. Oke, di Bali. Ya, teman-teman sedikit ya tentang Kak Audi nih. Jadi Kak Audi itu sekarang adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran ya, Universitas Udayana. Betul begitu ya Kak Audi? Kak. Jadi sekarang posisinya di Bali, tapi kuliahnya online atau sudah offline di Bali? Kalau untuk Udayana sendiri, untuk fakultas kedokterannya itu kuliahnya masih online, tapi kayak pelajaran yang butuhin offline seperti clinical skill, yang lab skill, yang gitu, itu sudah mulai offline. Oke, tapi memang jadi setengah-setengah ya. Kalau memang butuh Benar, offline, Kak. boleh masuk gitu. Tapi ada kemungkinan mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan offline, ada pengumuman? Belum ada berita sih, Kak. Belum ada kabar lagi, tapi semoga aja. Oke. Dengar-dengar sekarang juga pada mulai offline kan, sekolah-sekolah Iya, juga. betul. Tapi berarti ini sudah masuk proses kuliahnya ya? Sudah bukan ospek lagi, Sudah, rangkaian Kak. ospek. Oke, sip. Oke. Nih, kita mau lanjut ya. Jadi kita sore ini ngobrol-ngobrol ringan aja nih sama Kak Audi. Ngobrol-ngobrol ringan, nanti saya akan tanya-tanya dikit. Tanya-tanya banyak juga sih ke Kak Audi. Tapi teman-teman kalau mau tanya juga boleh. Jadi nanti bisa saya persilahkan ya di sesi gimana saya persilahkan. Atau teman-teman boleh tulis di kolom chat ya. Pertanyaan apa nih buat Kak Audi? Apa yang mau dikepoin nih dari Kak Audi? Boleh ya. Jadi teman-teman juga boleh bertanya kayak gitu. Atau mungkin Kak Audi ada materi atau apa? Atau kita langsung tanya jawab aja ini? Kita sharing aja, Kak. Langsung tanya jawab aja. Langsung tanya jawab sharing aja ya berarti. Kita talk show nih sesinya teman-teman. Jadi Kak Audi nanti saya berikan
Ini saya kepo nih sama Kak Audi, nanti Kak Audi jawab. Teman-teman juga boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat, nanti kalau mau ngomong langsung juga boleh banget. bisa. Iya, sip tuh, boleh banget. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya. Yang lain masih kita tunggu loh, tapi udah pengen tanya nih ke Kak Audi nih ya. Tadi udah saya singgung dikit-dikit ya, tapi boleh nggak nih Kak Audi membuka dengan perkenalan, kemudian asal sekolahnya di mana dulu, intinya perkenalan tentang Kak Audi, perkenalan singkat, dan sekarang kuliah di mana, atau yang lain-lain. Silakan Kak Audi. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ain Audi Abza. Teman-teman boleh panggil saya Audi, atau Kak Audi boleh, Mas Audi boleh. Saya asal Denpasar, Bali. Tanggal lahir Denpasar 7 April 2002. Untuk sekolah dulu saya sekolah di SMA boarding school, atau mungkin bahasa gampangnya pesantren modern lah ya dulu. Di Bandung, saya sekolah di sana 6 tahun dari SMP sampai SMA di SMA Nurul Fikri Lembang. Lulus tahun 2020, kemudian sempat 1 tahun berkuliah di Universitas Airlangga di Teknik Biomedis. Kemudian 2021 memutuskan pindah ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melalui jalur SBMPTN. Untuk hobi saya sebenarnya sepeda dan tidur sih. Oh, hobi tidur ini gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan hobi tidur ini. Hobi tidur karena apa ya? Karena tidur menurut saya nggak penting dari kehidupan gitu. Kayak waktu tidur tuh perlu diatur juga. Jadi makanya itu termasuk hobi saya. Ya, tapi bukan berarti kita tidur masih kelas enggak, tapi ketika ada waktu kosong kita gunakan untuk tidur, itu nikmat gitu. Baik, itu teman-teman. Hobi tidur maksudnya bukan tidur sepanjang hari ya, tapi membuat tidur kita jadi berkualitas. Jadi itu juga mendukung aktivitas kita, begitu ya Kak Audi? Benar Kak, benar. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi untuk sesi perkenalannya? Mungkin sambil jalan aja mungkin. Oke. Selanjutnya nih, tapi ini masih sesi, jadi pertanyaan selanjutnya masih tentang perkenalan deh kalau gitu. Yep. Nah, boleh diceritain nggak sih latar belakang keluarga? Intinya Kak Audi itu dididik dalam keluarga yang bagaimana? Dan mungkin apa ya, prinsip atau value yang ditanamkan di keluarga yang harus banget yang ditanam apa ya, Kak Audi kalau nggak melakukan itu tuh nanti bisa jadi di dalam keluarga itu marah, ada hukuman atau bagaimana mungkin seperti itu ya. Nah, jadi itu yang buat Kak Audi membentuk sosok Kak Audi seperti sekarang ini. Nah, mungkin bisa diceritakan itu. Oke, teman-teman, saya mau izin sharing ya sebenarnya. Kita cerita aja. Saya bukan seorang yang motivator juga enggak, tapi kita cerita aja. Mungkin ada yang bisa dari hikmahnya. Jadi untuk latar belakang keluarga, bagaimana saya tumbuh itu, pertama saya tumbuh dari keluarga yang cukup religius. Ketika saya SMA, di mana orang-orang itu biasanya masuk sekolah negeri, orang tua saya memutuskan untuk masukkan saya ke pesantren, dan memang yang ditanamkan oleh orang tua saya yang pertama sebelumnya itu memang untuk agama dulu dikuatkan sebelum segala sesuatunya gitu. Kemudian daripada itu juga orang tua saya selalu menanamkan akademik, jadi tidak hanya faktor spiritual, tapi juga akademik juga perlu dipupuk gitu. Jadi sejak SD saya selalu diikutkan les apa saja yang ingin saya ikuti, seperti saya ingin coba belajar gitar, alat musik, saya diikutkan les alat musik, walaupun pada hasilnya saya tidak bisa alat musik, tapi orang tua saya selalu mensupport gitu. Saya ingin les apa, saya diikutkan les tersebut. Kemudian bisa dikatakan saya memiliki motivasi dalam akademik itu tumbuh juga dari peran keluarga saya. Kayak kakak saya itu punya motivasi yang tinggi dalam belajar. Jadi itu yang menjadi patokan saya untuk gue nggak boleh kalah sama kakak gue gitu. Jadi itu yang selalu menjadi genjotan, atau bahasa itu kita selalu berambisi gitu kan. Mungkin teman-teman sekarang sering dengar kata ambisi gitu kan.
wah ambis tuh, jangan malu untuk jadi orang yang ambis sih, karena orang yang ambis itu berarti dia tuh punya cita-cita yang perlu dikejar gitu. Kalau misalnya ada orang yang nyibir gitu, lu ambis banget sih, itu biasanya mereka nggak ngerti itu, mereka nggak punya tujuan apa yang mereka ingin capai gitu. Nah, jadi dari kecil memang sudah ditargetkan gitu untuk kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, bisa ini. Dan memang saya punya keluarga kami itu punya rules gitu, kayak misalnya aku pin sepatu, tapi sepatu itu diberikan hanya sebagai hadiah saja. Misalnya di semesteran saya menargetkan di awal semester 5 besar, dapat 5 besar saya boleh beli sepatu. Nah, jadi ada satu patokan sehingga kita bisa sehingga kita mau gitu untuk mengejar cita-cita. Mungkin itu latar belakang. Oke, keren juga ya. Ini Kak Audi di sini punya kakak yang dijadikan role model. Dia jadiin apa ya, kalau sekarang dibilang apa, influencer nih, yang mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi Kak Audi ya. Jadi mau belajar lebih giat lagi. Dia pilih role model itu tadi yang tepat juga. Kak Audi pilih seseorang yang tepat itu kakak. Jadi Kak Audi terpacu buat belajar terus kayak gitu ya berarti. Dan punya target. Oke, bisa ditentukan tuh teman-teman, set target. Jadi kalau kita punya target, kita juga harus mau mengusahakan ya, jangan target doang tapi. Oke, benar ya. 2 pertanyaan nih dari saya sudah, teman-teman. Boleh kalau mau ada pertanyaan silahkan ditulis ya di kolom chat, nanti bisa saya sampaikan ke Kak Audi, atau mau tanya secara langsung bisa tulis juga dulu di kolom chat. Kak, saya mau tanya langsung, boleh silahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya lanjutkan ya pertanyaan untuk Kak Audi nih. Oke, Kak Audi tadi ini mungkin belum dibahas. Atas sudah dibahas ya tadi ini, sudah diperkenalkan dikit. Kalau Kak Audi dulu sempat kuliah di Biomedik UNER ya. Benar. Jadi Kak Audi sempat membahas itu sedikit. Nah, pertanyaannya kenapa nih kok nggak diterusin dan sekarang pilih ke kedokteran nih di Udayana? Jadi saya coba jawab ya. Sebenarnya dari awal saya SMA itu saya sudah punya cita-cita untuk masuk kedokteran gitu. Dari kelas 10 saya punya ambisi untuk bisa masuk ke siswa eligible SNMPTN, sehingga saya kayak selalu mematokkan nilai gue harus segini, semester ini segini. Dan alhamdulillah waktu itu saya masuk eligible SNMPTN di urutan pertama. Dan waktu itu senang, tapi mungkin Allah memberikan cobaan yang lain gitu. Ketika saya sudah diberikan tempat itu, ternyata saya tidak lolos SNMPTN, kemudian UTBK tahun 2020 saya gagal, kemudian mandiri juga semua kedokteran saya gagal, kurang lebih saya hitung itu ada, bukan saya hitung, ibu saya sendiri yang ngitung saya gagal mandiri kedokteran kurang lebih 11 kali, dan di terakhir itu akhirnya saya memutuskan untuk masuk teknik biomedis karena teknik biomedis itu bersinggungan dengan kedokteran. Karena teknik biomedis itu simpelnya kayak mencampurkan bidang teknik sama kedokteran di mix. Nah, itu teknik biomedis gampangnya kayak gitu. Nah, jadi saya keterima di teknik biomedis mandiri. Terus di sana saya merasa kayak mungkin Allah mungkin Tuhan punya rencana, mungkin ini rencana terbaik buat saya gitu. Saya masuk teknik biomedis, mungkin saya tidak harus menjadi dokter. Kemudian ya saat itu saya masih saya yakin gitu untuk masuk untuk kuliah di teknik biomedis kayak gitu sih. Kemudian jalan 1 semester, ternyata saya ngerasain kayak di teknik biomedis itu jurusan yang sebenarnya prospektif banget di Indonesia, tapi pas jalan 1 semester saya ngerasa kayaknya ini bukan tempat gue deh gitu. Kemudian akhirnya semester 2 saya milih untuk coba lagi kejar mimpi saya yang dulu gitu. Itu sih Kak. Oke lah, panjang ini tapi nggak apa-apa. Ini jadi ada pertanyaan banyak nih dari saya lagi jadinya. Ini tadi Kak Audi cerita bahwa gagal ya tes mandiri 11 kali ya, betul. Iya. Nah, mungkin ini juga yang saya ingin tahu. Ini gimana Kak Audi itu merasa bahwa oke, nggak apa-apa, aku mau coba lagi.
gagal lagi, coba lagi. Kadang kan kita sebagai seorang yang berjuang ya di satu tes, mungkin baru 1 atau 2 kali tes gagal aja, kadang kita tuh udah ya udah deh, kayaknya emang nggak bisa aku ini. Tapi gimana tuh menumbuhkan semangat dari Kak Audi ketika mungkin gagal 2 kali aja, kita kadang kan udah mau putus asa rasanya. Oh, udah ya, saya jawab ya Kak ya. Iya, boleh. Jadi kenapa saya nyoba terus itu? Maksudnya saya gagal, saya coba terus, saya gagal, saya coba lagi. Karena saya bersungguh-sungguh untuk mengejar apa yang saya ingin waktu itu. Saya ingin masuk ke dokteran gitu. Saya ingin masuk ke dokteran dan ternyata takdir Tuhan ya, di mandiri akhir itu udah nggak ada lagi mandiri kedokteran. Jadi saya tinggal mandiri teknik-teknik gitu, akhirnya saya masuk teknik biomedis. Jadi kenapa saya daftar terus karena saya begitu inginnya waktu itu masuk kedokteran, dan saya sudah nggak memperdulikan saya mau di universitas apa gitu. Yang penting saya masuk kedokteran gitu. Oke. Oh iya. Jadi dulu memang mimpinya tinggi, nanti mimpinya kuat di kedokteran ya. Jadi mau coba sampai akhir ya, sampai benar-benar udah nggak ada tes lagi. Oke. Nah, kemudian dari cerita yang tadi juga, berarti Kak Audi itu baru memutuskan kalau mau ikut tes lagi kedokteran itu di semester kedua ya? Benar, Kak. Jadi ketika awal Kak Audi menerima nih kalau yaudah nggak apa-apa di biomedik aja gitu ya. Tapi baru semester 2 ngerasa harus berjuang buat kedokteran. Nah, itu apa yang buat Kak Audi itu mungkin apa ya, satu keadaan, satu kondisi apa nih yang buat Kak Audi sadar kayak wah kayaknya aku nggak di biomedik. Akhirnya buat Kak Audi mikir di semester 2 itu harus tes lagi kayak gitu. Iya. Oke. Yang bikin mikir kayak gitu tuh gara-gara ketika di biomedis tuh sebenarnya ketika berjalan gitu pelajaran akademik lancar-lancar aja sih sebenarnya. Saya bisa ngikutin perkuliahan dengan baik, nilai juga aman lah, nilai aman, kemudian teman-teman banyak, sportif semua. Tapi ketika saya dapat tapi saya tuh nggak menemukan kepuasan tersendiri gitu. Terus saya ngeliat teman-teman saya yang yang mereka teman-teman SMA saya yang kayak mereka tuh emang ada seorang teman saya yang cita-cita itu emang pengen masuk arsitektur gitu. Terus dia dapat di arsitektur dan dia tuh kayak saya melihat dia tuh kayak seneng gitu menjalankan apa yang dia impikan gitu. Jadi itu menjadi trigger saya sih, kayak coba lagi nih tahun lagi nih tahun ini kayak gue harus nyoba lagi buat masuk di kedokteran. Jadi sebenarnya yang men-trigger sih karena saya ingin mencari kepuasan diri aja. Oke, gak apa-apa. Tapi kan untuk hal yang baik Kak Audi ya, jadi boleh lah, gitu Kak. Apa-apa, malah bagus nih kalau ternyata tetap dikejar nih keinginannya kuat. Nah, akhirnya ke pertanyaan ini nih Kak Audi, kenapa pilihnya kedokteran? Kenapa pilihnya kuliah kedokteran nih? Keinginan kuat Kak Audi dari awal nih kedokteran, kenapa nih? Oh iya. Kenapa saya pilih kedokteran? Yang perlu diingat oleh teman-teman semua, sebenarnya semua jurusan sama, semua mimpi itu sama, tapi ingat kan kalau bahwa semua orang tuh punya tempatnya masing-masing gitu, kayak mereka punya passionnya masing-masing, mereka semua sama, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, nggak ada bedanya, semua orang berguna gitu kan. Kenapa saya pilih dokter? Karena sejak SMA, karena saya tuh kurang suka fisika ya, sebenarnya saya kurang suka fisika, dan saya rasa saya bisa menggunakan kelebihan saya di bidang biologi untuk orang banyak tuh di kedokteran. Jadi itu menjadi pilihan saya kenapa saya masuk dokter gitu dibandingkan masuk jurusan yang lain. Dan jurusan yang lain sama bagusnya. Kalau misalnya ada yang suka fisika ya masuk teknik kan bagus juga, berarti mereka bisa menggunakan kemampuan dirinya di tempat yang gitu Kak. Oke, jadi berawal dari mengetahui kemampuan juga ya. Jadi teman-teman bukan karena juga ikut-ikutan atau ya kedokteran ini kan jurusan yang bergengsi, bukan hanya itu. Tapi Kak Audi sadar akan kemampuannya dan kekurangannya juga, jadi mau memanfaatkan dengan baik kelebihannya, kemampuannya. Keren nih
Kak Odi keren banget. Nah, ini ada yang mau tanya nih, boleh Kak Herlisa mau tanya secara langsung Kak? Silahkan. Wah, Kak Herlisa tidak ada ya? Ini, wah Kak Herlisanya sedang tidak ada. Baik, nanti kalau sudah join lagi mungkin bisa saya tanya, bisa kita persilakan untuk tanya ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Teman-teman yang lain boleh juga ya. Ini Kak Herlisa tadi mau tanya, tapi memang masih saya masih tanya-tanya ke Kak Odi, jadi masih terpotong dulu. Ternyata sekarang Kak Herlisa sedang tidak ada. Teman-teman yang lain boleh ditulis ya di kolom chat pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Odi. Setelah kenapa pilih kedokteran ya? Nah, karena akhirnya keputusan di semester 2 kalau mau tes lagi untuk kedokteran nih. Nah, pasti pertanyaannya adalah gimana sih caranya Kak Audi ini bagi waktu antara kuliah dan mempersiapkan UTBK. Karena yang kita tahu kan kedokteran ini jurusan favorit juga ya. Harus butuh fokus yang tinggi juga. Nah, Kak Audi gimana nih caranya? Jadi untuk strateginya sama saya kuliah, bagaimana saya membagi waktu kuliah. Yang tentunya kuliah ini bukan cuma belajar doang, pasti ada organisasi, kepanitiaan, kuliah, dan juga bimbel. Pertama, saya tentunya masih mendahulukan apa yang menjadi kewajiban, karena orang tua saya sudah bayar kan semester kemarin untuk pendidikan saya. Jadi saya menuntaskan apa yang sudah menjadi kewajiban saya. Itu pertama. Kemudian selanjutnya saya menyiapkan bimbel itu. Saya bukan hanya dari satu sumber saja, maksudnya saya bukan dari sang juara saja, tapi saya juga ikut kayak platform online juga yang bisa, karena beberapa sesi gitu saya bisa bertabrakan dengan waktu bimbel di sang juara. Jadi saya perlu ada platform online, bisa Zenius, bisa YouTube, banyak kan sekarang yang bisa bantu gitu. Kemudian jadi strategi saya juga saya fokus sama kelebihan. Misalnya saya punya kelebihan yang saya rasa saya punya kelebihan di bidang TPS dan juga biologi, maka saya genjot di bidang tersebut. Dan saya bidang matematika dan fisika yang menurut saya agak saya kurang gitu. Ya saya tetap belajar, tapi ya tidak seserius saya belajar biologi. Oke, sudah? Tambahan lagi sedikit lagi. Oke. Karena saya sudah memutuskan untuk masuk kuliah untuk pindah gitu, atau untuk mencoba lagi di semester 2, maka saya sudah harus terima dengan resikonya bahwa saya akan memotong banyak waktu istirahat saya, karena saya tahu bahwa nanti akan selepas saya kuliah saya harus belajar untuk UTBK, dan itu teman-teman semua harus sudah kuat gitu bahwa waktu istirahatnya akan dipotong gitu untuk mengejar apa yang diinginkan. Oke, itu ya. Intinya kuncinya ketika kita punya sesuatu keinginan dan keinginannya kuat sekali, kita juga sadar ada konsekuensi ya. Jadi Kak Audi sambil kuliah, jadi waktu tidurnya berkurang, masih tetap harus mengerjakan tugas kuliah, ditambah belajar UTBK. Dan buktinya Kak Audi bisa. Keren ya Bang. Oke, udah banyak pertanyaan masuk ternyata via kolom chat. Saya bacakan ya satu dulu Kak Audi nih. Nah, ada pertanyaan dari Muhammad Akbar nih. Kak, aku mau tanya, jelasin dong Kak, tes apa saja setelah melewati SNM, SBM, atau Mandiri? Mungkin seperti tes kesehatan atau dan lain-lain. Seperti itu Kak. Mungkin ada kalau di kedokteran atau nggak ada. Boleh dijelaskan. Sebenarnya perlu kalian teman semua, kalau di kedokteran sendiri dan juga seingatku itu di teknik juga ada, itu ada tes kesehatan, tapi kesehatannya tuh hanya untuk tes buta warna, karena penting kan ya kita mengetahui mata kita harus sehat, karena ya nanti misalnya antara arteri dan vena, kalau buta warna kan takut ya salah potong kan gagal gitu kan. Dan kalau teknik kan kabel biru merah, ntar kalau kebalik kan juga repot gitu kan misalnya. Jadi sebenarnya ada tes kesehatan buta warna sih biasanya kalau di universitas-universitas. Dan kalau di UNED sendiri sih buta warna doang, tapi ada yang kayak harus tes kesehatan juga, kayak tes kesehatan fisik gitu, yang kayak ya biasa sih, cuma untuk mengetahui
riwayat nyakit aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang tes kesehatan yang banyak itu ya yang di ini apa namanya kedinasan itu pasti ada tes kesehatan gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau tes kesehatan untuk Audi ini kemarin hanya tes buta warna aja ya. Oke, ini masih pertanyaan dari teman-teman ya Kak Audi. Nah, ini pertanyaan dari Dimas nih. Kak Audi mau tanya, jika kakak tahun ini tidak diterima kedokteran misalnya nih, apakah kakak masih berusaha untuk tahun depan, Kak Audi? Oh ya, pertanyaan. Waktu itu nggak mikir sih sampai sini, apa bakal nyoba tahun depan atau enggak ya? Soalnya biasanya itu suka di tengah jalan. Tapi kalau aku ada di posisi itu kayaknya aku nggak nyoba lagi tahun depan karena faktor saya sudah menghabiskan waktu gitu kayak udah 2 tahun gitu kan. Maksudnya itu juga berarti kalau di perkuliahan saya udah masuk di semester berapa tuh 5 berarti nanti ya, udah masuk semester 5, udah nanggung mau skripsi gitu, ya udahlah berarti saya harus terima keadaan aja gitu. Jadi cukup 2 kali aja. Oke, dia Kak Audi dulu nggak berpikiran nggak lulus nih, Kak Audi positive thinking lulus. Iya, waktu itu sumpah lulus lah, insya Allah. Padahal ya sebenarnya masih merasa kayak ini kayak dibantu oleh Tuhan sih. Nggak nyuruh diri sendiri gitu, nggak ada nyuruh diri sendiri. Ini kayak dibantu oleh Tuhan banget. Betul, ini ya, tapi positive thinking dulu ya di awal, yakin dulu kita udah berusaha semaksimal mungkin dan keterima. Jadi bukan berpikir bahwa wah nanti kalau gagal gimana, nanti gagal beneran teman-teman. Jadi tetap positif dulu ya bikinnya. Keren. Ya, tapi memang semua tetap ya, ketika udah berusaha diserahkan sama Tuhan. Kalau memang tempat terbaiknya di kedokteran nih kayak Kak Audi bisa gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari teman-teman lagi, masih ada satu sebelum muncul pertanyaan yang lain. Dari Kak Akila. Nih, Kak, boleh tahu nggak apa aja pilihan pertama dan kedua Kak Audi di UTBK 2021? Dan berapa ya skor UTBK-nya Kakak? Oh, pengen tahu nih yang masuk Udayana berapa nih skornya? Oke, aku UTBK itu pilihan pertama milih kedokteran Brawijaya dan kedua itu kedokteran Udayana. Dan aku lulus di pilihan kedua dengan skor 690-an lah ya, 600. Soalnya kan nggak di rata-ratain, waktu itu aku rata-ratanya sekitar 690-an. Nggak tahu dia tuh penilaian, nggak tahu Udayana itu melihat dari rata-rata atau ada yang bagian yang lebih besar, yang lebih kecil, nggak tahu. Pokoknya 690-an, nilai yang tingginya itu ada di biologi itu 875, sama di kuantitatif 895, yaitu. Oke, keren-keren nih. Jadi tingginya memang di kemampuan yang Kak Audi tadi bilang ya. Jadi Kak Audi bisa di kuantitatif dan biologi. Jadi benar-benar Kak Audi fokus di situ. Gitu. Oke, jadi di pilihan kedua ya Kak. Dan memang ini semua pilihannya tadi kedokteran ya. Benar-benar nggak pengen nyoba tapi di jurusan yang lain. Oke, itu. Kak Audi ini lumayan berani loh ya. Karena beneran jurusannya keduanya adalah kedokteran nih yang dipilih. Oke. Teman-teman, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Semoga menjawab. Silakan teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Nah, sekarang balik nih ke pertanyaan dari saya. Oke. Tadi kan habis pertanyaan ini ya, gimana cara bagi waktunya antara kuliah dan untuk persiapan UTBK. Nah, Kak Audi pernah malas nggak sih? Malas, pernah sih, malas pernah. Malas nih. Nah, malasnya apa nih? Malasnya kuliahnya atau malas belajar UTBK-nya nih, Kak Audi? Lebih ke, kalau aku waktu itu ngerasain kayak malas buat, waktu itu ngerjain, malas dua-duanya sih. Ada di saat, ya, malas ketika kalau udah kuliah seharian gitu kan, biasanya kuliah sampai sore gitu, terus lanjut belajar di SJS gitu kan, sampai biasanya tuh sampai mau maghrib kan ya, waktu itu pas mau puasa. Terus habis buka puasa udah itu kayak malas ngerjain tugas kuliah, malas belajar lagi, pengen tidur aja kayak gitu kan. Ya itu boleh apa ya, kayak teman-teman kalau misalnya ngerasa malas, futur itu istirahat, nggak apa-apa, istirahat itu juga penting kan. Kalau aku sih kalau misalnya udah capean, malas itu
biasanya ya udah tidurin aja gitu. Tidurin tapi bukan berarti kita tidur misalnya habis isya gitu. Jam 8 habis itu langsung tidur bablas sampai sampai besoknya sampai subuh gitu. Enggak. Kalau aku matokin kayak dalam sehari, dalam semalam itu kita tidur 4 jam aja, jangan banyak-banyak gitu. 4 jam aja kayak jam 8 tidur di awal, terus kita bangun jam 12 gitu kan, fresh, cuci muka, nah itu baru kerjain tugas, baru belajar lagi. Jadi ada refreshingnya. Kalau refreshingku tidur, kalau teman-teman mungkin refreshingnya beda-beda. Tapi kalau refreshingku tidur, tapi jangan kelamaan, terus bangun kita ngerjain lagi tugas itu. Oke, wah keren nih. Ini satu fakta keren lagi, tidurnya cuma 4 jam ya Kak? Tiap hari Iya, nih selama berjuang kemarin. iya, sebenarnya dari pas ambis UTBK 20 sih udah kayak gue nggak boleh tidur lama-lama nih, nggak boleh nih. Jadi tidurnya biasanya diawalin, bangun, kan dulu banyak tryout gratisan tuh ya. Jadi ngerjain tryout gratisan tuh jam 12 malam gitu, jam 12 malam review tryout tuh. Jadi ya kayak gitu sih. Ya, oke nih. Kak Odi keren nih bagi tipsnya nih. Tapi teman-teman bisa diperhatikan ya. Maksudnya tadi Kak Odi juga jelaskan bahwa mungkin hiburannya teman-teman, cara refreshnya teman-teman beda juga. Atau mungkin juga teman-teman tuh belajarnya mungkin bisa di pagi hari. Jadi mungkin malam hari memang butuh tidur ya. Kalau Kak Odi ternyata malam hari lebih bisa fokus ya. Jadi intinya Iya. kerjakan tryout. Nah, mungkin Iya. teman-teman ada yang lebih bisa di siang atau sore hari, disesuaikan masing-masing. Tapi memang pokoknya Karena itu. saya malam. Betul. Nocturnal memang. Kak Audi ini nocturnal. Tapi teman-teman bukan berarti harus sama. Tapi itu tadi ya, Kak Audi aja berkurang nih jam tidurnya. Berarti teman-teman juga harus siap nih, ada konsekuensi itu. Sekarang yang masih kelas 12 juga hampir sama ya, berarti kalau dibilang kondisinya mereka sekolah ditambah dengan harus persiapan UTBK. Nah, buat teman-teman yang kelas 12 ini nih, intinya kalau memang mau masuk ke dokteran, sepertinya dikurangi ya jam tidurnya. Semangat. Semangat. Nah, oke. Setelah pertanyaan itu, apakah ada pertanyaan masuk? Oh ya, ini ada pertanyaan masuk nih, ternyata banyak banget. Udah banyak banget. Dari pertama kita, dari Nadira nih. Kalau saat SMA dulu, apakah fokus ke sekolah atau ikut-ikut ekstrakurikuler gitu, Kak Audi? Oke. Kalau pas SMA, saya sendiri sih jalan dua-duanya gitu. Jadi saya punya bukan berarti ketika seseorang itu fokus sama akademik, dia meninggalkan yang non akademik, karena dua-duanya itu sama-sama pentingnya gitu kan. Organisasi penting, ekskul penting, dan akademik juga penting gitu. Jadi pas saya SMA saya menjadi sekretaris OSIS, kemudian saya juga ikut aktif di Olimpiade Biologi. Jadi dua-duanya harus sejajar gitu. Jadi kita punya kok kemampuan untuk bisa bisa aktif di dua-duanya gitu. Asalkan kita mau aja gitu dan punya bahasa apa? There's a will, there's a way ya. Iya, betul. Oke, benar-benar. Ya, ini akhirnya ke pertanyaan dari Kak Akbar nih, berhubungan nih. Jadi Kak Odi kan aktif ya Olimpiade gitu juga ya. Nah ini kakak kan dulu daftar SNMPTN dan nggak lolos. Nah dulu itu nilai rata-rata atau mungkin sertifikatnya yang ikut didaftarkan itu apa Kak? Gitu. Oh iya. Ini kayak SNMPTN ya, nggak apa-apa ya, kayak SNMPTN balik lagi. Setelah SNMPTN tuh rata-rata masih sertifikatnya. Oke. Rata-rataku SNMPTN waktu itu 92 rata-ratanya 92. Sertifikatnya tuh ada juara 1 basket, kemudian ada juara 2 Olimpiade Biologi waktu itu, kabupaten sama serta provinsi. Itu sih kan 3 doang sertifikat. Oke, ya itu yang dimasukin sama Kak Odi dulu, tapi memang nggak lolos guys. Ya nggak lolos. Nggak apa. Oke. Nah ini ada yang tanya lagi nih Kak. Nah ini dari Nadira sih. Kak dulu mulai ambis kelas berapa Kak untuk masuk ke dokterannya itu?
Mulai ambis. Iya. Mulai ambis itu mulai ambis banget ketika saya tahu saya ditolak SNMPTN. Itu baru mulai ambis, Kak. Sebelumnya tuh ambis ya. Ya bisa dibilang ambis kayak. Ambis ya, iya. Oh iya, mungkin di kelas 10 deh ya, di kelas 10 karena emang di kelas 10 saya tuh kayak punya keinginan untuk menjadi yang terbaik gitu loh bahasanya gitu kan, kayak saya kompetitif gitu loh bahasanya, kayak saya ada teman saya gitu tapi kompetitif yang sehat gitu, jadi kalau kita belajar bareng, tapi ketika ujian ya saya ingin yang jadi yang terbaik gitu, mungkin dari kelas 10, 11, 12 kemudian di situ saya selalu matokin untuk nilai saya itu berapa setiap semesternya, harus ada peningkatan, kemudian alhamdulillah masuk gitu, eligible SNMPTN, tapi karena mungkin Allah punya rencana yang lebih indah gitu kan, dan emang sih waktu itu saya sempat ngedrop kayak seharian gitu, kayak di kamar gara-gara ketolak SNMPTN, tapi setelah itu saya coba lagi, nah di persiapan UTBK itu baru ambis lagi gitu. Oke, ya mungkin masih ambisnya kelas 10 itu karena maunya di SNMPTN gitu ya Kak Audi. Iya, Jadi Kak. memang ketika SNM nggak keterima baru kayak sakit hati banget ya, patah hati. Iya, pertama kali dengan PTN. Terus baru berjuang buat SBM gitu ya. Oke, wah ini ada pertanyaan yang sudah sangat ke depan nih. Mencari mau ambil spesialis apa Kak? Wah, lulus kedokteran belum nih. Apa udah ada bayangan Kak Audi atau belum ada? Bayangan ada sih, bayangan selalu ada kayak pengen apa gitu ada. Kemungkinan karena sebenarnya kan karena masih semester pertama nih ya, belum belajar juga kan sebenarnya ke medicalnya, jadi bayangan ada, tapi untuk fixnya mau ngambil apa itu belum tahu juga, bisa jadi langsung mau ngambil spesialis ketika lulus dokter mungkin, atau juga bisa jadi saya mau ngambil dokter perwira karir, jadi dokter militer, dokter polisi. Saya ada keinginan untuk masuk ke dunia militer gitu, jadi dokter militer atau dokter polisi. Jadi kalau untuk ambil spesialis saya belum ada fixnya sih, karena masih panjang gitu. Saya mau lihat-lihat dulu nih apa yang cocok. Oke ya, kalau dia masih pikir-pikir dulu ya, masih semester 1 gitu. Nah, ini ada pertanyaan sih, ini lebih ke apa ya, prosedur nih sepertinya. Dari Kak Imelda, masih bisa ya Kak daftar di SBM kalau sudah daftar di SNM? Masih bisa ya? Masih bisa. Yang nggak bisa tuh kalau kamu udah lulus di SNMPTN, tahun depannya mau daftar SBMPTN, nah itu udah nggak bisa. Jadi ada temanku yang dia lolos SNMPTN, keren juga nih anak nih. Jadi dia lolos di SNMPTN waktu itu teknik biomedis, tapi sama-sama kayak aku di teknik biomedis, tapi dia lebih awal mutusin kayak gue mau berhenti di semester 2, dia udah cut, dia udah nggak beres, dia udah keluar dari jurusan, terus dia karena dia anak SNMPTN, terus dia berjuang di SIMAK, jalur mandiri doang, dan sekarang dia masuk hukum UI sekarang ya. Dan ya itu, kalau misalnya SNMPTN udah nggak bisa daftar SBMPTN, palingan bisanya lewat jalur mandiri, yang itu pun mandiri yang nggak ada nilai, nggak pakai nilai UTBK gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kalau nggak lolos seperti Kak Audi memang bisa ya Kak daftar SBMPTN. Tapi kalau udah lolos memang akhirnya agak sulit nih. Ini di ujian mandiri. Oke, nah sebelum ada pertanyaan lain, udah ada nih. Ini terkait Fakultas Kedokteran di Udayana. Dari Kak Akbar, Fakultas Kedokteran di Udayana harus bisa berbahasa Inggris ya Kak? Atau tidak? Nah kalau memang harus bisa bahasa Inggris, apakah kita boleh nih kalau kemampuannya pas-pasan? Dan kemampuan bahasa Inggris itu berpengaruh nggak sama kuliah? Boleh dijawab. Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk sekarang sendiri sebenarnya bahasa Inggris itu cukup penting ya di semua jurusan, bukan cuma di kedokteran doang. Kalau misalnya kita mau bersaing di skala yang lebih besar, skala global gitu. Tapi untuk kita kembali ke kedokteran, sebenarnya kedokteran itu kalau di Udayana penyampaian dosen-dosen itu pun sebenarnya pakai bahasa Indonesia,
tetapi PPT-nya emang bahasa Inggris gitu ya, suka bahasa Inggris gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kita paham, kita belajar, ya sebenarnya nggak berpengaruh banget sih, kan banyak udah banyak aplikasi yang bantu gitu. Kita bisa pakai aplikasi itu sekaligus kita bisa belajar kan. Dan di Udayana sendiri sebenarnya nanti kalian tuh dibagi dua kelas, ada kelas bahasa Indonesia, kelas bahasa Inggris. Nah, kelas bahasa Inggris ini emang lebih baik pakai bahasa Inggris, dan ada kelas bahasa Indonesia yang pakai bahasa Indonesia. Dan kemarin tuh ada tes Inggrisnya gitu, kayak placement test TOEFL gitu. Terus alhamdulillah aku masuk ke kelas bahasa Inggris gitu. Tapi nggak masalah kok kalau misalnya belum terlalu pro. Aku juga nggak terlalu bagus juga bahasa Inggrisnya, tapi nggak tahu deh kenapa masuk bahasa Inggris. Jadi ada kelas sendiri, kelas bahasa Indonesia juga ada. Jadi tenang aja. Oke, oh begitu ya. Jadi kemarin dites dulu kemampuan Iya. bahasa Inggrisnya. Oke, itu teman-teman. Jadi ini ya, pengetahuan baru juga nih buat kita semua mungkin yang belum pernah ke Udayana. Wah, Kak Audi keren nih. Berarti Kak Audi, tapi kuliahnya berarti sekarang ya menggunakan bahasa Inggris itu ya, karena di kelas bahasa Inggris. Iya, kuliahnya sebenarnya gimana ya? Di Udayana tuh setiap blok itu ada namanya student project. Student project itu kita membuat makalah. Nah, kalau kelas bahasa Inggris, makalah pakai bahasa Inggris. Kalau kelas Indonesia, makalah pakai Indonesia. Kurang lebih itu sih. Sama di bagian ini, ada namanya small group discussion, yang grup kecil untuk diskusi. Nah, kalau kelas bahasa Inggris, itu diskusinya diharapkan bisa pakai bahasa Inggris gitu. Ya walaupun belepotan-belepotan, tapi nggak masalah sih. Dosen-dosen sana kayak juga masih mentolerir lah. Kayak kita juga sama-sama masih belajar bahasa Inggris dengan baik gitu kan. Jadi sama saya di Udayana ini ketemu juga masih sangat-sangat ini friendly lah, kayak masih menerima gitu kalau kita masih berproses gitu. Oke, ya. Tuh, teman-teman. Ini tadi sepertinya ada yang raise hand. Apakah mau bertanya secara langsung ke Kak Audi atau bagaimana? Oke, belum ada suaranya. Boleh ya Kak, boleh disampaikan pertanyaannya via chat kalau memang tidak bertanya langsung ke Kak Audi. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke. Nah, ini kembali ke pertanyaan saya nih berarti. Tadi terakhir kita bahas tentang, ini kita masih bahas tentang persiapan loh ya di UTBK. Teman-teman pertanyaannya udah jauh nih, sampai ke spesialis seperti itu ya. Oke, tadi Kak Audi kita habis bahas tentang rasa malas dan gimana cara Kak Audi itu refreshing ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya lebih ke apa sih yang buat Kak Audi itu akhirnya juga tetap semangat ya, walaupun memang malas, terus kemudian ya gimana caranya malasnya hilang gitu, dia tetap semangat lagi buat belajar UTBK gitu. Itu Kak Audi gimana? Apa yang buat Kak Audi tetap semangat gitu? Jadi kan yang berusaha. Semangat Iya. ya. Sebenarnya salah satu motivasi terbesar juga tuh pengen ini, bagian orang tua juga, karena ibu saya pengen saya jadi dokter waktu itu, dari kecil mungkin ya, pengen jadi saya dokter. Jadi yang jadi salah satu motivasi tertinggi saya ketika saya malas ya orang terdekat saya gitu, karena kebahagiaan orang tua tuh kan priceless, nggak ada harganya lah kayak gitu. Dan itu yang bisa bangkitin banget, yang bener-bener kayak mukul, kayak wah lu harus semangat, lu nggak boleh malas-malasan gitu buat ngejar cita lu gitu kan bahasanya. Jadi sebenarnya orang tua sih terdekat. Kemudian yang selanjutnya yang bikin semangat lagi tuh diri sendiri sih, kayak waktu itu kan karena mikirnya saya tidak cocok di biomedis tuh, kayak lu seriusan lu mau di jurusan yang, dalam hati nih kayak bergumam gitu, lu seriusan mau di jurusan yang lu nggak senengin gitu, lu beneran mau di situ terus gitu. Jadi kadang tuh kita perlu meledek diri sendiri lah bahasanya, perlu meledek diri sendiri untuk memecut gitu, itu sih Kak. Oke, perlu menyadarkan diri sendiri ya, memang harus nih disadarkan. Oke, itu ya. Jadi tentunya pertama pasti orang tua nih, teman-teman pasti pengen kan banggain orang tuanya nih, wah keren. Oke Kak Audi. Nah, udah nih ke persiapan itu tadi ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, ketika Kak Audi kuliah ya, nah apa sih, pernah nggak sih ada di satu kondisi yang itu tuh sulit banget, atau Kak Audi benar-benar sampai down banget, atau mungkin nangis, atau mungkin marah
karena Kak Audi ada di kondisi sulit kuliah sambil harus persiapan UTBK. Pernah nggak, Kak? Pernah waktu itu mungkin sering sih, tapi mungkin daunnya nggak sampai kayak daun sedih gitu, tapi daunnya kayak lebih capek sih, karena waktu kuliah teknik itu, jurusan teknik tuh kental ikatannya dengan namanya laporan praktikum. Nah, itu laporan praktikum yang biasanya ngabisin waktu sih, biasanya kayak laporan praktikum biologi, kimia, fisika. Nah, jadi setelah kuliah tugas pasti ada, tiap hari itu tugas ada. Jadi pernah tuh kayak karena habis kuliah saya harus ngejar UTBK dulu, jadi saya UTBK dulu, maksudnya belajar UTBK dulu, saya malam jam 12 itu, jam 11-an tuh saya baru ngerjain tugas laporan praktikum. Dan laporan praktikum itu harus dikumpulin, sebenarnya masih lama sih, tapi karena laporan praktikum itu banyak, jadi saya harus ngerjain laporan praktikum biologi dulu, habis itu besoknya fisika, habis besok kimia, jadi saya ngasih capek, kayak saya nggak tidur gitu semalaman tuh, sering gitu tuh. Jadi saya laporan praktikum baru selesai jam 6 pagi tuh sering terjadi. Jam 6 pagi saya baru tidur, bangun jam 8, lanjut kuliah lagi tuh sering terjadi. Sampai kayak pernah dosen, pernah bablas. Tapi ini nggak boleh ditiru sih. Saya pernah tiduran jam 6 baru bisa tidur, karena baru selesai, karena waktu itu ada data penghitungan yang salah, fisika gitu, laporan praktikum fisika salah, terus akhirnya saya harus baru selesai jam 6 pagi. Kemudian saya ketiduran, lewat setengah jam kelas itu, sampai dosen tuh ngechat gitu, Audi jangan lupa kelas ya. Terus pas masuk, untung dosennya pengertian gitu, karena tahu saya capek gitu mungkin, jadi dosennya maafkan. Jadi sebenarnya bikin yang itu sih, capeknya itu yang saya rasain sih, bukan ke down yang mental sih, tapi lebih ke fisik, ke stamina gitu. Oke, jadi rasa capeknya di ini aja ya, fisik. Nah, berarti ketika menghadapi masa-masa itu tadi, Kak Audi itu tadi ya, hanya tidur aja itu? Untuk menghadapi ketika capek ya, Kak Audi tidur aja atau ada hal lain tuh? Ketika menghadapi masa paling sulit? Tidur, pertama tidur itu bisa. Kedua, saya suka cari suasana baru. Kalau misalnya mau belajar, misalnya kayak tugas, belajar, ya boleh sambil ke kafe gitu, tapi yang sepi. Saya nggak suka yang ramai-ramai, yang sepi gitu sambil ngopi. Nah, itu sebenarnya refreshingnya sih kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi Kak Audi cari suasana baru dan kembali ke hobi, tidur teman-teman. Oke nih. Nah, pertanyaan dari saya lagi nih. Apa ada tips khusus ya, Kak Audi, yang mau dibagikan nih ke teman-teman di sini yang mungkin mau coba tes tahun depan, ya baik itu kelas 3 atau mungkin gap year gitu. Ada tips khusus nggak nih dari Kak Audi nih? Tips khusus ya? Mungkin yang pertama-tama perlu diingat gitu kan, bahwa ketika kita nantinya misalnya kita mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu, UTBK atau apa, itu sebenarnya bukan pure keinginan kita, bukan pure dari usaha kita. Itu banyak faktor-faktor lain, mungkin doa orang tua kita, banyak faktor mungkin dari ibadah kita. Jadi sebenarnya yang pertama itu ya, yang perlu tips dari aku sih, itu mutlak sih harus deketin dulu Tuhan gitu. Bahasanya tuh kita kalau bahasaku, aku ini lolos jalur langit gitu. Karena aku nggak ngerasa bahwa kayak aku kemampuan ya aku juga berusaha gitu kan. Tapi aku ngerasa kayaknya Tuhan tuh baik banget gitu, bisa memberikan kayak gini. Pertama tuh ya kita deketin Tuhan gitu, karena Tuhan yang punya segalanya. Kemudian kita minta juga ke orang tua kita, selalu minta restunya, minta doa gitu. Kalau kita mungkin nyoba lagi tahun depan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu fokus dengan tujuan, fokus dengan apa yang kita ingin, itu fokus, pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu. Kemudian kalau saya sendiri itu fokus pada kelebihan juga. Jadi yang tadi seperti yang saya bilang, saya punya kelebihan yang saya rasa saya punya kelebihan di bidang biologi dan bidang TPS lah gitu. Saya kuatkan di situ, saya benar-benar kuatkan. Jadi tapi ini bukannya ini ya menafikan yang lainnya gitu. Lainnya saya tetap belajar, tapi mungkin porsi yang lain yang biologi dan TPS itu saya lebih banyakkan gitu. Kemudian
Oh, nih satu lagi. Coba cari soal-soal tahun lalunya, karena kemungkinan mirip-mirip gitu. Biasanya apa ya? Materi-materi itu sama-sama gitu, mirip-mirip gitu. Jadi coba cari soal-soal tahun lalu, dipelajarin. Soalnya kimianya, biologinya tuh biasanya mirip-mirip. Kayak bab ini bakal keluar, bab ini bakal keluar banyak, yang matematika yang ini banyak keluar ya. Jadi cari referensi dari tahun lalu gitu. Oke, tips khususnya banyak ternyata, tidak satu aja teman-teman. Jadi tips khusus pertama, kedua, ketiga tadi boleh dicatat ya. Ayo, kelewatan apa enggak tadi tipsnya. Oke, oke nih. Oke, terima kasih Kak Udi tapi sudah membagikan tips khusus. Biasanya kan itu disimpan sendiri Kak. Oh iya, nggak Oh, apa-apa. biar teman-teman sukses semua juga nih sama kayak Kak Audi ya. Jadi Iya, Kak Audi udah mau bagiin iya. tipsnya loh yang dilakuin Kak Audi. Oke. Nah, ini sekarang saya baru mau menginjak ke cita-cita Kak Audi nih. Kak Audi sekarang Oke. kuliah kedokteran nih. Kalau saya sih tanyanya gini aja deh, cita-cita Kak Audi mungkin 5 tahun ke depan berarti ketika lulus ya kedokteran atau mungkin 10 tahun nih. Kak Audi mau apa nih? Sudah ada pandangan belum nih? Hmm, secara umumnya, gambaran umumnya, saya pengen jadi orang. Tentu pasti pengen jadi orang yang berguna lah, berguna. Jadi kalau bahasa dulu guru saya tuh bilang dunia tuh di tangan, dunia tuh di tangan, tapi akhirat atau agama tuh di hati gitu. Jadi ketika dunia itu ada di tangan, kayak kita mau memberikan tuh ya udah tinggal berikan aja gitu. Karena di hati kita ada agama, ada apa religi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu maksudnya. Ada agama gitu. Terus untuk 5 tahun ke depan saya pengen pertama lulus dengan predikat cum laude. Tentunya saya pengen lulus dengan predikat cum laude. Kemudian saya pengen spesialis, ngambil spesialis, kemudian mungkin itu untuk 5 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan saya pengen bangun rumah sakit sendiri, kemudian saya pengen aktif di bidang peduli anak-anak kanker, yang seperti itu. Saya pengen aktif di bidang tersebut ya, lebih ininya sih aktif bidang sosial sih itu. Oke, sudah Kak Audi nih. Ya sudah Kak. Keren nih. Oke, semoga yang pertama nih cita-cita terdekat apa ya? Cum laude dulu. Nah, berarti semangat Kak Audi kuliahnya ya. Amin. Nanti kita ketemu lagi sudah dengan gelarnya nih teman-teman, insya Allah ya. Amin. Dokter Audi. Keren. Dengan teman-teman yang lain juga. Amin, amin. Oke, ini ternyata ada pertanyaan dari Kak Muzamil nih di sini. Kak Audi tahu nggak ya, apa ada website khusus untuk belajar ilmu kedokteran seperti lihat video dan lain-lain, Kak? Video operasi. Sebenarnya di YouTube tuh ada video-video operasi, tapi mungkin ada beberapa yang video-video operasi itu emang tidak bisa disebarluaskan gitu, karena mungkin etika gitu, mungkin karena ada kode etik mungkin. Jadi beberapa itu khusus untuk ketika kita sudah masuk di kedokteran, itu nanti bakal ada video-video tersendiri gitu, karena ya itu. Kemudian untuk website sendiri, jujur kalau aku tuh belajar nggak lewat website sih. Aku ada yang biasanya jual ebook gitu, dia tuh paketan gitu, kayak jual ebook sama video-video kedokteran, video-video anatomi tubuh, itu namanya Medik. Jadi promosi nggak apa-apa kali ya, udah ini ngebantu sih soalnya. Ada namanya Medical Notes ya, Medical Notes. Nah itu dia, nggak apa-apa ya promosi ya, Medical Notes. Nah itu kayak sebenarnya banyak, selain Medical Notes banyak, tapi yang aku pakai ada namanya Medical Notes. Itu jual catatan, dia bukan jual catatan sih, dia jual ebook gitu dan video-video kedokteran gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau Kak Audi jarang nih di website, jadi beli ebook ya teman-teman. Boleh cari itu yang disarankan Kak Audi atau yang lain-lain banyak juga. Oke, oh sepertinya ini ada satu pertanyaan terlewat yang tadi ya Kak Audi. Sebentar. Oh ini dari Kak Husnul Anissa.
Kak Audi itu selama setahun kakak bimbel atau belajar sendiri? Nah, sepertinya sudah sedikit dijawab sih, tapi boleh dijawab lagi Kak Audi. Oh iya, sama setahun aku setahun berarti belajar sendiri. Awalnya masih belajar sendiri. Jadi kan aku baru mutusin untuk ngejar kedokteran tuh semester 2. Berarti di semester pertama itu sebenarnya aku belum ngejar sih. Aku belum ngejar. Masih masih fokus sama kuliah dan organisasi dan kepanitiaannya gitu. Kemudian pas udah mulai fokus di kedokteran, mau ngejar UTBK, itu pakai lewat media bimbel sama online kayak Zenius atau YouTube banyak tuh yang ngajarin TPS gitu. Dan TikTok, sumpah TikTok sekarang baik banget yang ngajarin tentang TPS itu banyak banget di TikTok. Itu kalian boleh selain refreshing di TikTok lihat yang senang-senang, kalian bisa tuh cari siapa namanya, lupa namanya siapa ya, nanti deh kalau ingat. Di TikTok ada yang ngajarin TPS gitu, itu benar-benar juga bermanfaat. Kemudian bimbel juga di Sang Juara. Itu sih. Sang Juara itu untuk yang off. Ya, oke itu ya. Jadi banyak banget nih juga Kak Audi belajarnya teman-teman ya. Selain bimbel offline di Sang Juara, ada bimbel online, kemudian juga ini ya, cari-cari di TikTok nih. TikToknya bukan buat hiburan aja teman-teman. Oke. Nah, ini belum ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Semoga menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari saya terakhir nih. Nah, teman-teman, ini setelah ini sesi dengan Kak Audi sudah mau berakhir nih ternyata. Dan ini sudah masuk di pertanyaan terakhir dari saya juga. Pertanyaan dari saya ini terakhir lebih ke apa nih? Ada nggak pesan dari Kak Audi nih buat mahasiswa yang sekarang gap year, ataupun juga buat teman-teman yang sekarang berjuang untuk tes nih di UTBK tahun depan gitu. Mungkin dibedain ya. Untuk yang gap year atau yang ingin ulang lagi itu, pesanku itu jangan berkecil hati, karena gap year itu bukan sesuatu yang perlu sedihi gitu, karena semua orang tuh punya waktunya tersendiri gitu. Ibarat panen buah itu nggak semua buah sama panennya gitu. Jadi ada yang panennya setahun 2 kali, ada yang panen 2 bulan lagi, ada yang panen 3 bulan lagi. Jadi semua orang punya waktunya masing-masing. Jadi gap year itu pun bukan sebuah hal yang perlu disesali gitu. Gap year itu bagus, berarti kita tahu gitu kemampuan kita, dan kita tahu bahwa tahun depan kita bakal bisa gitu, dengan persiapan yang pasti lebih matang gitu kan. Dan pesannya kita gunain setahun ini untuk mengejar apa yang kita inginkan. Dan untuk yang baru mau UTBK tahun ini, pesannya semangat, jangan putus semangat, semangat terus, kemudian pintar-pintar bagi waktu, dan ingat kalau misalnya nanti diterima tuh yang senang bukan cuma kita doang, bukan cuma diri sendiri, ada banyak orang yang mendoakan juga ikut senang. Itu sih. Oke, keren banget, terima kasih Kak Audi. Tapi ada satu pertanyaan nih, gimana kita jawab dulu ya. Ini pertanyaan terakhir ya, ada di kolom chat. Setelah ada pesan penutup, ternyata masih ada pertanyaan, nggak apa-apa nih. Satu nih ya, dari kamu Zamil lagi. Kalau belajar, apakah kakak mengulang materi dari kelas 10 atau hanya mengambil materi yang muncul di UTBK nih Kak Audi? Oke. Jadi di UTBK itu kan nggak semua materi keluar. Jadi kalau aku biar lebih efektif dan tepat sasaran gitu pelajarannya, saya cuma ngambil apa yang biasanya muncul di UTBK. Karena yang biasanya muncul itu gitu. Materi itu aja gitu. Tapi dimodifikasi lah. Jadi seingatku untuk kelas 10 itu materi nggak terlalu banyak ya. Biasanya kelas 11 12 itu banyak. Kelas 12 yang di biologi, aku ingat itu biologi. Kalau biologi kelas 12 lumayan banyak keluar. Kelas 10-nya beberapa ada. Tapi aku nggak ngulang bener-bener kayak dari awal, dari keanekaragaman hayati pertama kelas 10 sampai kelas 12 terakhir itu biologi molekuler
nggak semuanya gitu. Jadi yang benar-benar insya Allah bakal keluar gitu. Oke, itu ya. Jadi Kak Audi memilah juga mana yang insya Allah akan keluar gitu. Ya, Oke. tepat sasaran. Sip, sip. Jadi dia menghemat waktu juga ya. Artinya menghemat waktu tapi fokus jadi belajarnya ke materi-materi yang keluar. Oke. Wah, Kak Odi, ternyata waktu berjalan begitu cepat nih. Udah sampai akhir sesi aja. Jadi teman-teman, setelah ini ada sesi kejutan nih buat teman-teman. Kalau kemarin di poster itu tertulis hanya ada Kak Audi ya di sini. Tapi kita akan ada sesi sedikit nih. Setelah ini kan ada sesi sedikit. Jadi kita akhiri dulu dengan Kak Audi sore ini. Terima kasih banyak ya Kak Audi sharingnya. Semoga sukses kuliahnya di Udayana. Semangat. Nah, ini Kak Audi ngechat nih. Kalau mau tanya-tanya lagi bisa via Instagram ya. Tuh lihat di kolom chat. Nanti Kak Audi balas. Tapi jangan ini ya, jangan spam. Kan Kak Audi juga belajar nih, ya. Nanti pasti dibalas kalau Kak Audi kosong gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, itu. Teman-teman kalau mau tanya lebih lanjut bisa ke Instagram itu. Nah, terima kasih Kak Audi, sukses terus kuliahnya. Semoga cita-citanya 5 tahun, 10 tahun ke depan tercapai. Kita ketemu lagi dengan gelar dokternya mungkin ya. Oke, sukses selalu. Terima kasih banyak Kak Audi, selamat sore. Terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih ya semuanya. Izin dulu Kak ya. Iya, oke Kak Audi. Nah, teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya nih teman-teman, kita masih bersama di webinar sukses masuk kedokteran ala gap year nih. Ini selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Mas Falah. Silakan Mas Falah, sudah ada di sini? Oke, baik Kak Deva, terima kasih banyak. Dengar suara saya? Sudah jelas? Dengar, sudah jelas. Oke, baik, kalau gitu saya share screen. Ya, silakan Mas Falah. Oke, baik teman-teman semuanya, saya menambahkan dan juga mungkin menyimpulkan kali ya tentang gap year kayak gitu. Jadi memang sore hari ini kita mengambil tema strategi sukses untuk gap year kayak gitu. Nah, kebetulan Kak Audi bicara tentang kuliah kedokteran. Kebetulan alhamdulillah Kak Audi lolos kedokteran ketika dia memutuskan untuk mencoba lagi kuliah di tahun kedua. Nah, bagi teman-teman yang saat ini memutuskan untuk gap year atau ya masih kelas 3 saat ini, nggak apa-apa, mungkin beberapa informasi ini dan juga beberapa strategi atau tips ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi saya mulai dulu. Jadi gap year sendiri teman-teman semuanya itu sebenarnya adalah sesuatu yang baru memang di Indonesia. Artinya memang di Indonesia sendiri itu tidak terlalu populer kayak gitu. Namun sebenarnya kalau di Amerika itu sudah sangat populer sekali teman-teman semuanya. Jadi itu kalau sejarahnya udah mulai tahun sekitar 80-an. Nah, saat itu banyak siswa yang mengalami kejenuhan ketika setelah selesai lulus SMA. Nah, setelah itu memutuskan gap year. Bahkan saat ini sendiri Amerika itu ada asosiasinya untuk gap year, namanya gapyearassociation.org. Nah, teman-teman sendiri nanti bisa cek websitenya gapyearassociation.org. Nah, itu ada informasi banyak tentang kegiatan inspirasi gap year, kemudian setelah itu apa aja yang bisa dilakukan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia diidentikan dengan gap year kuliah. Jadi gap year kuliah itu adalah ketika SMA, kemudian setelah itu tidak kuliah dulu selama setahun untuk melakukan hal-hal yang lainnya maupun untuk melakukan persiapan untuk kuliah di tahun berikutnya. Nah, tapi pada dasarnya sendiri gap year itu secara umum kayak gitu tidak hanya kuliah saja, tapi juga ketika teman-teman nanti jenuh di kuliahan, nah itu bisa ambil cuti kuliah. Nah, itu juga namanya gap year. Kemudian setelah itu saat selesai lulus kuliah pun nggak mau langsung kerja, pengen cuti, pengen take a break, pengen doing other activities, nah itu juga namanya gap year teman-teman semuanya. Nah, tapi pada sore hari ini kita akan fokus tentang gap year kuliah. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa sih kok beberapa teman-teman kita memilih untuk gap year. Yang pertama adalah belum menggapai kampus dan juga jurusan impian. Nah, ini biasanya pengennya ke UI, pengennya ke UGM kayak gitu. Nah, ternyata masih belum keterima di UI di UGM. Ya udah coba lagi aja tahun depan. Kemudian setelah itu pengennya ke kedokteran. Nah, kayak Kak Audi tadi belum
keterima di kedokteran, akhirnya coba lagi tahun depan. Kemudian setelah itu yang kedua, alasannya adalah biasanya juga pengen sekolah di luar negeri. Nah, kalau sekolah di luar negeri ini kalender akademiknya memang agak berbeda. Beberapa universitas itu memang mengambil pendaftaran itu biasanya mulai bulan November Desember. Nah, itu biasanya nunggu bulan November Desember, dan juga beberapa universitas mempersyaratkan kayak TOEFL, IELTS dan sebagainya. Akhirnya banyak juga yang melakukan persiapan. Kemudian setelah itu alasan yang ketiga biasanya juga finansial keluarga belum stabil untuk mendukung pendidikan. Nah, ini kayak yang sekarang ini banyak sekali di antara teman-teman kita kondisi seperti ini, pandemi 2020-2021 yang mungkin kurang beruntung, akhirnya masih belum bisa lanjut kuliah. Ya udah nggak apa-apa, bantu dulu keluarga kayak kita tontonin ada aktivitas ngapain dulu kayak gitu, jadi biar nggak membebani orang tua dulu kayak gitu. Kemudian satu ya alasan yang keempat adalah sengaja untuk keluar dari kegiatan rutin belajar formal yang sudah dijalani dari SD sampai SMA. Jadi ini memang sengaja sih pengennya take a break dulu kayak gitu. Nah, kalau plus minusnya apa nih gap year? Nah, ini sisi plusnya ya teman-teman semua ya. Kalau sisi plusnya yang pertama tentunya karena waktunya bebas kayak gitu, artinya teman-teman bisa mengenal diri lebih dalam kayak gitu. Jadi biasanya yang waktunya itu diatur kegiatan sekolah, kegiatan kurikulum sekolah dan sebagainya. Nah, teman-teman bebas ngapain aja kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman juga keluar dari comfort zone atau zona nyaman teman-teman. Biasanya jam 7 sudah harus kelas, sekarang jam 7 nggak ada yang ngatur. Kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa membuka mata dan menambah wawasan baru. Karena kalau misalnya gap year, tentunya teman-teman bisa bebas melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, melakukan hal-hal baru. Nah, ini tentunya menambah wawasan-wawasan baru. Mengembangkan skill baru ini juga jadi sisi plus gap year. Jadi bisa jadi teman-teman selama gap year bahasa Inggrisnya meningkat dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga wajib ketika dilakukan ketika gap year. Kemudian setelah itu melatih mental dan juga kemandirian kayak gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sebelumnya itu diatur-atur jadwalnya sudah pasti dan sebagainya, ketika gap year teman-teman nggak ada jadwal yang pasti. Teman-teman harus punya rencana jadwal sendiri. Teman-teman harus punya target sendiri kayak gitu. Jadi kayak homeschooling kali ya. Kalau homeschooling mungkin masih ada guidance-nya. Nah, kalau gap year teman-teman nggak ada yang guide kayak gitu. Kemudian setelah itu sisi plusnya adalah bisa mempersiapkan lebih matang untuk kelanjutan pendidikan atau karir seperti itu. Nah, gimana nih sisi negatifnya? Oh, ternyata ini masih ada yang mau saya tampilkan adalah ini beberapa sumber atau survei dari Gap Year Association yang sudah saya sampaikan tadi ini data-data yang semuanya, rangkumannya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman bisa cek datanya di gapyearassociation.org. Nah, ini sisi minusnya teman-teman semuanya. Nah, kalau gap year itu memang saat ini kayaknya stigmanya negatif kayak gitu dari orang lain. Ngapain nganggur? Ngapain nggak kuliah kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus siap sih kayak gitu. Kemudian setelah itu pada dasarnya gap year ini juga tertinggal dengan teman-teman seangkatan pada dasarnya. Kecuali kalau teman-teman bisa mengubah yang akhirnya nggak ngapa-ngapain jadi produktif. Nah, itu bisa jadi teman-teman itu kayak mundur selangkah untuk bisa lompat beberapa langkah kayak itu semuanya. Kemudian setelah itu sisi negatif yang lainnya adalah nanti ketika kuliah lagi, nah itu butuh adaptasi saat kembali ke pendidikan formal karena udah setahun kayak gitu nggak ada yang ngatur-ngatur dan sebagainya, punya kebiasaan sendiri, punya rencana sendiri dan sebagainya kayak gitu, punya cara belajar sendiri. Nah, ketika nanti kembali ke kuliah, nah itu butuh adaptasi. Kemudian setelah itu, nah ini juga bahayanya bisa membuang waktu dan juga terjebak rasa malas karena sekali lagi nggak ada yang ngatur. Nah, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, teman-teman, ketika memutuskan gap year harus siap untuk menempa mental dan juga kemandirian teman-teman semuanya. Nah, ini nih. Jadi kalau yang orang-orang bayangin ketika gap year kayak gitu itu nganggur setahun, kemudian setelah itu ketinggalan dari yang lain, merasa malu karena belum kuliah kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman yang harus lakukan adalah teman-teman nyoba hal-hal yang baru, kemudian setelah itu belajar hal-hal yang baru dan juga mempersiapkan untuk bisa masuk
PTN atau target kuliah teman-teman semuanya. Nah, ini ada contoh beberapa nih tokoh-tokoh dunia, ternyata banyak juga yang ternyata ambil gap year kayak itu, baik ketika setelah selesai SMA maupun setelah selesai kuliah kayak itu. Nah, ini ada Steve Jobs. Steve Jobs ketika selesai kuliah, nah ini dia memutuskan untuk mengasingkan diri. Nah, ini akhirnya dapat inspirasi, akhirnya mendirikan Apple. Nah, Apple yang biasanya teman-teman kalau misalnya HP atau laptop yang favorit dan juga yang mahal pastinya Apple kayak gitu. Kemudian setelah itu, nah ini Pangeran Harry dan juga William. Nah, ini juga memutuskan gap year ketika selesai pendidikannya kayak gitu. Nah, dia menempah leadership-nya ketika memutuskan untuk gap year. Kemudian setelah itu J.K. Rowling. Nah, J.K. Rowling ini yang nulis buku Harry Potter. Nah, ini juga ketika gap year memutuskan untuk mencari inspirasi dan juga akhirnya mengasah skill kemampuan menulisnya. Nah, teman-teman juga bisa ikutin nih. Kemudian saya itu Emma Watson. Nah, Emma Watson ini juga ketika gap year kayak gitu, dia macam-macam belajar banyak, akhirnya dia jadi ambasador dari United Nations kayak gitu. Dan juga anaknya Presiden Obama di Amerika. Nah, itu juga sempat gap year juga teman-teman semuanya. Dia yang dilakukan adalah magang di Kedutaan Besar Amerika, bukan anak presiden ya, jadi bebas ya kayak gitu. Kemudian saya ikut sekolah alam dan sebagainya. Intinya adalah ketika teman-teman memutuskan gap year, maka pastikan teman-teman itu tidak tertinggal karena teman-teman doing sesuatu yang positif kayak gitu. Belajar hal baru, mencoba sesuatu yang baru. Intinya seperti itu teman semuanya. Nah, ini adalah tips dan juga strategi sukses gap year. Nah, yang pertama teman-teman harus punya target ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pada dasarnya gap year itu adalah langkah mundur selangkah untuk bisa melompat lebih tinggi kayak gitu, atau lebih jauh di atas atau di depan teman-teman yang lainnya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman gap year, kalau teman-teman tidak mengatur target dan juga strategi, maka teman-teman adanya cuma mundur selangkah saja, nggak jadi lompat ke depan kayak gitu. Nah, oleh karena itu harus punya target dan juga strategi. Nah, yang pertama adalah harus punya kesadaran, atau memang gap year ini teman-teman harus milih kayak gitu. Maksudnya teman-teman punya kesadaran kalau misalnya ya udah aku memutuskan untuk gap year dengan segala konsekuensinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus secara sadar memilih dan juga take the consequence kayak gitu. Kemudian setelah itu yang kedua, merencanakan target yang harus dicapai selama setahun ke depan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bisa ngapain aja dan sebagainya. Kemudian setelah itu belajar juga dari pengalaman. Kenapa ya tahun lalu kalau misalnya gap year ini case-nya adalah gagal masuk kuliah di tahun lalu, case-nya kenapa ya kok gagal ya kayak gitu. Nah, itu juga harus memahami kesalahan dan juga memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian setelah itu menumbuhkan motivasi belajar dan memperkaya diri, membuat timeline belajar, mencari teman belajar, ini penting juga, dan juga mempersiapkan secara matang semuanya. Nah, ini beberapa kegiatan kalau misalnya teman-teman gap year kayak itu. Jadi sekali lagi, setelah mengatur target, teman-teman juga harus punya rencana kegiatan kayak gitu nih. Nah, apa saja nih inspirasi rencana-rencana kegiatan yang bisa dilakukan? Yang pertama bisa traveling dulu, jadi habis ternyata nggak lolos kuliah di mana-mana dan sebagainya, kayaknya kita butuh take a break ya, kayaknya kita butuh refreshing. Nah, pergi traveling bisa jadi solusi. Kemudian setelah itu mengikuti kegiatan sosial, ikut komunitas, kemudian setelah itu mengupgrade kemampuan sesuai dengan hobi, magang atau bekerja part-time kayak gitu. Nah, ini sekaligus bisa bantu orang tua dan juga melatih kemandirian juga. Kemudian setelah itu bisa juga mencoba peluang bisnis baru, karena setahun ini panjang ya teman-teman semuanya ya. Kemudian setelah itu memperbanyak baca-baca buku pengembangan diri. Nah, ini penting. Jadi karena teman-teman dalam fase remaja, dalam fase menuju dewasa. Nah, oleh karena itu butuh sesuatu yang bisa mengupgrade teman-teman untuk bisa menjadi lebih dewasa, lebih mature seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak-banyakin nih baca-baca buku pengembangan diri. Kemudian setelah itu bisa juga teman-teman cari peluang beasiswa ketika gap year. Dan juga tentunya kalau misalnya tahun depan pengen ikut tes PTN lagi, nah atau mau ke luar negeri, yaitu bisa ikut bimbingan belajar untuk persiapan tes masuk kuliah tahun berikutnya kayak gitu.
Nah, ini kalau misalnya di Gap Year Association itu yang surveinya kayak gitu. Nah, itu sudah saya simpulkan di slide sebelumnya ini tadi teman-teman semuanya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu strateginya apa lagi nih? Atau tipsnya apa lagi nih ketika memulai Gap Year? Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mengupgrade skill serta kemampuan teman-teman semuanya. Nah, apa saja yang di-upgrade? Yang pertama adalah manajemen diri, kayak gitu. Jadi ini penting banget teman-teman semuanya, karena sekali lagi teman-teman nggak ada yang ngatur, teman-teman bebas. Artinya teman-teman harus punya manajemen diri yang bagus. Nah, manajemen diri itu dimulai dari manajemen waktu, kayak gitu, manajemen kegiatan sehari-hari dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu manajemen mengelola perasaan, mengelola jadwal dan sebagainya. Nah, itu harus beres tuh, kayak gitu. Jadi manajemen diri ini juga harus di-upgrade. Sehingga ketika teman-teman kembali lagi ke kuliah tahun depan, nah, teman-teman sudah jadi pribadi yang lebih matang, kayak gitu. Kemudian setelah itu bahasa Inggris. Nah, ini juga penting banget kalau misalnya teman-teman gap year, maka wajib untuk mengupgrade skill bahasa Inggris juga. Karena baik teman-teman kuliah di dalam negeri maupun kuliah di luar negeri, nah itu pasti akan membutuhkan skill bahasa Inggris teman-teman semuanya. Oleh karena itu ketika memutuskan gap year setahun, ya udah upgrade aja skill bahasa Inggrisnya. Kemudian apalagi nih yang di-upgrade, yaitu materi UTBK SBMPTN. Nah, ini jangan sampai kesalahan tahun sebelumnya itu terulang lagi. Oleh karena itu harus disiapkan lebih matang lagi. Dan juga upgrade insight-insight baru. Jadi selama setahun kayak gitu, nah ini keterangannya salah nih. Selama setahun kayak gitu teman-teman wajib untuk mengupgrade insight-insight atau mindset teman-teman gitu. Jadi mindset harus berubah, harus ada perbaikan, kebiasaan harus ada perbaikan dan sebagainya. Dan yang penting juga setelah punya target, kemudian saya itu punya rencana kegiatan, punya hal apa saja yang perlu di-upgrade, itu semuanya akan noting kalau teman-teman tidak menjaga komitmen. Karena sekali lagi, ketika teman-teman memutuskan gap year, berarti teman-teman berani untuk mengambil langkah mundur kayak gitu. Jadi basicnya teman-teman itu mundur selangkah. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa memaksimalkan, maka teman-teman akan bisa melompat ke depan beberapa langkah kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa memaksimalkan, maka teman-teman jadinya bisa tertinggal dengan teman-teman seangkatannya. Oleh karena itu komitmen ini penting banget semuanya untuk dilakukan yang tadi tuh. Jadi upgrade apa aja, nah itu harus dilakukan. Kemudian setelah itu gimana caranya untuk mengatasi rasa malas, manajemen diri dan sebagainya, itu juga harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti akan sangat berbahaya. Nah, itu tentang semuanya tentang gap year. Nah, ini saya juga sharing informasi kalau teman-teman memutuskan gap year dan juga pengen tahun depan ikut program atau ikut seleksi masuk PTN, kita juga ada program khusus untuk gap year kayak gitu, baik program online maupun program offline. Kalau yang online kita akan mulai bulan ini, kemudian setelah itu kalau yang offline alhamdulillah kondisinya sudah membaik, kita akan mulai bulan Oktober. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung nih rencana kuliahnya kayak gimana, pengen masuk ini, pengen masuk itu dan sebagainya, kemudian setelah itu pengen untuk konsultasi gratis via Zoom, biasanya sebelumnya tryout dulu untuk mengukur kemampuan teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik ini sanjuarschool.com/konsultasi. Nah, itu teman-teman semuanya sedikit tambahan materi dari saya untuk melengkapi materi dari Kak Odi tadi. Saya kembalikan ke Kak Deva. Terima kasih Kak Deva. Oke, terima kasih Mas Fala. Oke, teman-teman, itu tadi info sedikit ya terkait ini juga info gap year juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa kalau mau try out atau nanti dilanjut dengan konsultasi dengan kami gratis bisa ya. Tadi sudah disampaikan Mas Fala. Nah, ini bisa saya tulis di kolom chat dulu teman-teman kalau mau try out. Saya tulis dulu di kolom chat. Sang juara. Oke, ini teman-teman bisa di copy ya, nanti bisa di paste di
ini, Chrome-nya atau di perambannya di handphone bisa diakses. Di sana ada pilihan untuk tryout gratis dan konsultasi, gitu ya teman-teman. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan terkait info yang disampaikan barusan? Belum ada pertanyaan ya? Kalau gitu saya mau kasih tunjuk nih cara untuk konsultasi tadi, untuk mengakses tryout dan konsultasi gratis dari kami. Sebentar ya, saya share screen dulu. Nih, sudah muncul ya di teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman bisa akses di sangjuaraschool.com/konsultasi. Nah, di sini, oke, di sini teman-teman, maaf sebentar, agak error nih sepertinya. Saya share screen lagi ya. Di sini teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di bawah teman-teman bisa pilih placement test atau tryout gratis dulu. Nah, diklik, kemudian teman-teman silahkan mengisi data yang ada di sini. Setelah diklik akan muncul pilihan masukkan data seperti ini. Ada username, password, nama lengkap, asal sekolah, dan lain-lain sampai ke bawah ya. Username dan password ini adalah nanti digunakan untuk login tryout-nya di masukkuliah.com/cbt ini. Tapi teman-teman harus klik dulu daftar tryout, kemudian menunggu konfirmasi dulu ya dari admin, karena akunnya butuh diaktifkan. Nah, karena akunnya butuh diaktifkan dulu, baru teman-teman bisa mengerjakan di masukkuliah.com/cbt. Jadi setelah daftar, nanti tunggu konfirmasi dari admin dulu ya. Gitu. Atau boleh kontak nomor admin, boleh ditanyakan gitu ya. Apakah sudah bisa tryout atau belum. Oke teman-teman. Nah setelah teman-teman mengerjakan tryout nanti diberikan arahan oleh admin mana yang harus dikerjakan gitu. Nah teman-teman bisa konsultasi. Setelah mengerjakan tryout teman-teman bisa konsultasi di sini ya. Di sini klik bagian konsultasi, kemudian teman-teman akan mengisi data lagi di sini, nama lengkap dan lain-lain sampai nanti ada pilihan teman-teman mau konsultasinya melalui Zoom atau melalui telepon saja. Nah, ini memang konsultasinya disarankan dengan orang tua ya, teman-teman. Jadi nanti kita bisa menyampaikan juga lebih enak gitu ya, karena bisa jadi kan kita tahu kemampuan teman-teman dari tryout itu, jadi kita bisa meyakinkan juga nih ke orang tua bahwa teman-teman cocok kok masuk di jurusan kedokteran, jadi teman-teman bisa kok gitu, ada kesempatan gitu ya masuk jurusan kedokteran gitu ya teman-teman. Jadi bisa klik di sangjuaraschool.com/konsultasi ini. Ada pertanyaan masuk via kolom chat. Jadi tryout-nya ada pembahasannya. Jadi tryout-nya ini nanti teman-teman tahu benar dan salahnya memang. Tapi kalau pembahasan yang secara detail belum ada ya teman-teman. Tunggu, mungkin nanti kita sediakan juga event seperti itu. Tapi kalau yang tryout gratis ini, nanti teman-teman dapat kunci jawabannya aja. Jadi setelah mengerjakan tryout, teman-teman dapat kunci jawabannya, tahu benar dan salahnya dengan dikerjakan tryout itu. Gitu. Oke, ini penjelasan dari tryout gratis dan konsultasi yang kami sediakan ya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan yang lain. Mas Fala ada mau menambahkan sedikit sebelum kita akhiri sesi sore ini? Cukup kayaknya Kak Deva. Oke, cukup. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah hadir sore ini. Tetap ada di grup, baik itu Telegram maupun WhatsApp ya, mungkin di sini tersebar. Oke, mohon maaf sebentar. Ada yang tanya, mohon maaf linknya apa? Ini sudah saya share ya, saya share ulang ya. Untuk linknya, nah ini. Untuk linknya bisa diakses di, mohon maaf. Untuk linknya bisa diakses di sini. Bisa diakses di sini. Oke, sudah saya kirim via kolom chat. Kemudian tanggal berapa ya tryout-nya? Ini tryout-nya bisa dilaksanakan kapan saja. Teman-teman mau kapan saja, tapi memang kalau bisa secepatnya ya, biar bisa tahu nih, bisa digunakan latihan teman-teman. Ya, jadi
tryout ini memang untuk mengukur kemampuan diri teman-teman sih kayak gitu. Jadi bukan tryout event kayak gitu, tapi ini kita sediakan teman-teman untuk mengukur kemampuan dirinya teman-teman sampai mana sih kayak gitu, atau basic kemampuan awal saat ini bulan ini teman-teman itu sampai mana. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah dapat tryout, nah itu teman-teman nanti bisa konsultasi kayak gitu, untuk bisa mengetahui gimana nih cara strateginya untuk bisa meningkatkan hasil tryout dan sebagainya. Oke, gitu ya. Jadi bisa kapan saja teman-teman mau mengisi. Nanti tunggu konfirmasi dari admin atau boleh tanya juga ke admin ya, apa udah bisa mengerjakan tryout-nya. Nah, oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau memang nanti ada pertanyaan lagi, bisa tanya langsung ke admin yang ada di grup webinar ini ya. Jadi terima kasih teman-teman, tetap stay di grup baik Telegram maupun WhatsApp. Kita akan ada sesi-sesi webinar yang lain tentunya di minggu-minggu depan. Jadi tunggu infonya dulu. Kita akan ada webinar seru-seru yang lain. Kalau kali ini dengan cerita gap year kedokteran, mungkin minggu depan dengan cerita yang lain, apa nih yang pengen teman-teman tahu juga. Jadi tungguin infonya, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak sore ini. Semoga sehat selalu, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.